Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Natalia SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada apresiasi GTK tahun 2023 ini, saya membuat video pembelajaran di Canva dengan topik recount text. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, we meet again in my English class. Let's study with fun. Today we are going to have new discussion. Just watch the video. Check this out. Anak-anak, pada penayangan slide tadi, ada sebuah teks yang berisikan pengalaman pribadi Rahmi mengikuti kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan. Dia mengikuti berbagai macam lomba, di antaranya tarik tambang, balap karung, balap kelereng, dan balap bakiak. Nah, cerita tentang pengalaman Rahmi tersebut adalah contoh dari teks recount. Jadi, apa sih teks recount itu? Mari kita pelajari bersama. Sebelum ke pemaparan materi, kita ketahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks tulis berbentuk recount secara kritis terkait topik pengalaman pribadi dengan tepat. Kemudian menyimpulkan makna dan mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks tulis berbentuk recount secara kritis terkait topik pengalaman pribadi dengan tepat. Recount teks adalah teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu, tapi bukan masa lalu tentang sejarah ya. Ini adalah kejadian yang terjadi misalnya di tahun lalu, bulan lalu, atau bahkan kemarin. Kejadian yang dimaksud seperti pengalaman pribadi tentang liburan, perlombaan, atau ulang tahun. Text recount memiliki social function atau fungsi sosial, kemudian generic structure atau struktur teks, dan language feature atau unsur kebahasaan. Social function of recount text is tells past events or past experience which occurred in sequence. Jadi fungsinya untuk menceritakan peristiwa atau pengalaman masa lalu yang terjadi secara berurutan kepada orang lain. Generic structure atau struktur teks pada recount terdiri dari orientation, events, dan closing atau reorientation. Yang mana orientation itu berisikan tentang informasi latar, setting, dan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian event, yaitu rangkaian dari kejadian yang terjadi secara berurutan. Dan yang terakhir adalah penutup atau reorientation yang berupa kesimpulan dari cerita pengalaman tersebut. Pada recount text terdapat language features yang digunakan atau unsur kebahasaan, yaitu menggunakan simple past tense. Masih ingat kan? Simple past tense fokus pada penggunaan kata kerja kedua. Kemudian menggunakan adverb of sequence, seperti first, then, after that, at last, finally. Dan menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu, seperti yesterday, last week, last month, 2 weeks ago. Mari kita simak contoh teks recount yang berjudul Unforgettable Vacation, di mana teks ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama
adalah orientation, karena dia berisikan informasi tentang pengenalan tokoh, kemudian setting, dan waktu kapan terjadinya liburan tersebut. Dan paragraf kedua adalah event. Events ini merupakan rangkaian kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Dan diakhiri dengan closing atau reorientation yang merupakan kesimpulan atau ringkasan dari kegiatan vacation yang dialami oleh tokoh tersebut. Sekarang kita coba identifikasi penggunaan unsur kebahasaan atau language features pada teks recount. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa di teks recount ini menggunakan simple past tense. Masih ingat penggunaan verb 2? Ya, di sini kita menemukan ada when, kemudian rented, ada spent, decided. Di sini juga ada melibatkan adverb of time atau kata keterangan waktu. Ada one day, later that day, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian temukan lagi ya penggunaan simple past tense-nya di sini dengan adverb of time-nya atau adverb of sequence yang ada di dalam teks Unforgettable Vacation ini. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tentang recount teks, apakah sudah bisa dipahami? Nanti coba berlatih untuk membuat recount teks tentang pengalaman pribadi kalian ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.